Kalau Pak Wagub, semua orang memang sudah menengok beliau, tinggal mengajukan proposal aja. Jadi tentang masalah saya mau di bawah atau di atas itu pilihan. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Memang sudah ketetapan Allah. Ini takdir yang tidak bisa memilih. Menjadi orang Sumatera, menjadi orang Aceh, itu bisa milih dong? Nggak bisa. Nggak bisa. 40 hari dalam kandungan dalam bentuk air, 40 hari dalam kandungan dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk kandungan dalam bentuk daging, 40, 120 hari. Umur 120 hari datang malaikat. Malaikat tidak pernah bawa kertas mau bertanya, kamu mau jadi apa? A. Arab, A. Aceh, B. Batak, C. Cina. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya, karena suku bukan pilihan, tapi itu dipilih. Ya, saya tidak mau ceramah saya ini nanti dibelokkan. Saya nggak mau orang yang disekolahkan pulang-pulang ke kampung tiba-tiba judul lagunya pulang-pulang berbadan dua. Mohon maaf, ya layak tidak sopan. Tiba-tiba ditanya sama bapaknya, kenapa kau kuliah kan kirim duit, kuberikan kos-kosan, kuberikan motor, kenapa bisa terjadi? Dijawab dengan ringan, kata Ustaz Somad, ini takdirnya. Nanti Pak polisi menangkap, kenapa kau mencuri? Sudah ketetapan Allah. Padahal ini bisa memilih, tapi tsunami datang itu tidak bisa dipilih. Memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Ustaz dari tadi matanya menengok ke sana, saya nengok jauh? Itu penempatan jam di situ memang sudah bagus. Itu untuk khotib. Khotib memang katanya di situ. Karena tertulis di sini ceramah tak boleh lebih dari 15 menit. Jadi sinkron ya dari sini. Saya terus terang Masjid Baitur Rahman ini. Dulu waktu kita kecil-kecil di kampung, yang digambar orang di dinding rumah-rumah itu, Masjid Baitur Rahman ini adalah masjid ikon. Cari tadi rumah-rumah orang tua-tua zaman dulu. Itu lukisan, gambar, kalender, itu Masjid Baitur Rahman karena ikonik. Saya pergi ke Jakarta, dari Jakarta ke Yogyakarta, dari Yogyakarta naik mobil ke rumah Ustaz Salim Afillah. Sampai di rumahnya, di dinding kamar rumah emak beliau itu ada gambar sulaman benang. Saya tengok, Allah. Nanti kalau Bapak Ibu panjang umur ke Jogja sehingga ke rumah Ustaz Salim, rumah emak beliau, di dinding rumahnya itu gambar sulaman Masjid Baitur Rahman. Jadi kalau saya ditanya, di antara semua masjid di Indonesia ini, masjid mana lah yang Ustaz paling ingin ceramah? Masjid Baitur Rahman. Dan hari ini kan urusan Pak. Hari ini kan urusan. Dan saya orangnya nggak pernah minta, nggak pernah saya request ke Ustaz Nazar sama Ustaz Riza yang mau urus jadwal. Tolong jadwalkan aku Baitur Rahman. Saya kan nggak ada di sini. Di hari ini tercapai cita-cita saya, bisa saya berdiri di Masjid Baitur Rahman yang dari kecil saya tengok gambarnya ditulis di dinding. Andai saya mati sebelum ini mungkin penasaran. Tapi sesudah ini, tapi jangan pulang bilang sesudah ini saya mau mati-mati lah. Andai rumah saya masih hidup, bisa saya cerita dari rumah aku sudah Masjid Baitur Rahman yang gambar yang kalian di rumah kita. Tapi insya Allah walaupun beliau sudah tinggal, beliau melihat amal saya hari ini dan beliau sebagai ibu yang melahirkan saya bangga biar saya sudah di Masjid Baitur Rahman. Kalau mau foto stay luar ceramah. Yang kedua adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nas. Terlihat nyata kerusakan fil barri di daratan wal bahri di lautan bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Ini baru masuk yang tukang bohong kan? Ini ada nih. Kalau dia ada hadir pengajian ini, inilah yang didengarkan nomor 1. Terus itu permisi toilet dulu ya. Dikatnya aku pengajian ya. Zaharal fasad, sudah tertampak kerusakan fil barri, daratan. Karena memang yang pertama dirusak manusia di daratan. Sudah habis daratan, tak ada lagi yang bisa dirusak. Wal bahri, baru dia pergi ke lautan. Bayangkan, apa namanya yang mirip kura-kura itu? Saya kan cuma mau ngetes jamaah. Penyu kan? Penyu itu makanannya ubur-ubur. Penyu itu mau makan ubur-ubur dari jauh, udah menetes air liur penyu itu mau makan. Jadi bacanya doa Allahumma barik lana, wa qina adzabannar, kata penyu. Begitu ditelannya, rupanya sampah plastik. Bayangkan kecewanya penyu itu kena prank. Antara ubur-ubur dengan sampah plastik, siapa yang membuang sampah plastik ini? Maka buanglah sampah pada tempatnya. Ada Profesor Dr. Junaidi, namanya sahabat saya. Dia kebetulan pergi ke tengah laut sama buli. Buli itu perempuan, kalau laki-laki paling sama buli. Buli dari Jerman. Sampai di tengah laut, buli itu makan jeruk. Dimakannya jeruk, kulitnya dikantonginya. Dikantonginya kulitnya. Profesor Junaidi ini heran, kenapa buli ini mengantongi jeruk? Cuman dia nggak nanya, diam aja. Sesudah kapal itu pulang ke pantai, barulah kulit jeruk itu dibuangnya ke tong sampah. Orang kita sengaja membawa tong sampah ke laut untuk membuang sampah dengan laut. Jadi kerusakan di laut, di bumi karena tangan manusia. Pohon yang akar tunggal, akarnya memegang tanah dan dia menahan air. Kalau pohon ditumbang, akarnya copot lapuk sehingga tanah tidak bisa ditahan, air pun turun ke bawah. Pelajaran kelas 4 SD, nama pelajarannya IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita duduk dulu sama-sama pakai kelompok namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Masih ingat? Yang ingat baju ketua sebaya sama saya. IPA itu dulu pelajarannya. Bahkan dipraktekkan di tumpuk tanah, diletakkan pohon yang akarnya panjang, disiram air dari atas. Kenapa tanahnya tidak longsor? Karena diikat oleh akar kayu. Akar kayu ini dipotong, lalu kemudian dilapuk sehingga tidak bisa lagi ditahan, dan terjadilah banjir bandang habis. Memang di Malaysia banjir juga, Kedah banjir, Kelantan banjir. Cuma tempat mereka yang banjir, yang turun dari atas langit itu cuma air. Tempat kita bisa pula turun dari atas langit itu kayu londo,